Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khasiyatu wal isruna an Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Dewe ngeten pun inda Allahi khairan nas wa kun inda nasi syarran nas. Kun ana sira inda Allahi mugi Allah khairun nas iku dadi api-api manusia. Wa kun ana sira inda nafsi menurut urutan nafsu, urutan keinginan itu syarran nas wa ala manusia. Badal kau te mengkor kabeh al-mazkur min kaunika khairan nasi dawa. Iku kama qala sayyidi Asy'abul Qadir Al-Jilani qadasa sirra. Nyata carane berpikir, idalah kita nalikane ketemu sira ahad yang fiji minan nasi sange manusa. Ayat kamu kon ningali sira al-fadla ing keutamaan lagu kedhi ahad. Aleka ngalang lan atas sira. Kamu ketemu siapa saja harus berpikir dia lebih baik ketimbang Anda. Wataku lan tafsiro asa menawa kaya kunain to ana sapa wong utawa ana sapa ahad. Inta wa mugi Allah khairan wa apik mini timbang ingsun wa arfa'a lan luwih dhuwur. Asa ayakuna inta wa khairan wa arfa'a lan luwih dhuwur apane darajatan derajat. Fa ing kana mengkalamun ana sapa ahad sabiran dakile. Maknane ahad sing laki tahu ya ahad yang kamu ketemu. Misalnya kita ketemu caci lek kutang tafsiro, hadza utaiki kulam ya sira tau durakani sapa hadza Allah yang Allah. Iku caci lek ana utaiki sapa asa itu teman-teman wis siap sapa iso. Pala sak kamu kewajib apa ana sak temene sofi kok ora apik mini dinggane iso. Utawa pala sak kamu ora ana keraguan mujud ana sak temene sofi kok ora apik mini dinggane iso. Wa ing kana lamun ana sapa ahad dan selaki taru kabiran kutuwa. Utama kang tafsiro ngene. Hadza utawi iki ukot abada teman-teman nyembah sapa hadza Allah yang Allah qablis durunge iso. Nah, ketemu caci cilik ora tau maksiat, ketemu wong tuwa anggap ae dadi luwih akeh. Wa ing kana ana sapa ahad ku aliman ku alim utama kang tafsira. Hadza utawi iki ukiyat den paringi sapa hadza. Maing perkara lam ablu kang ora tumeka ingsun. Wa nalalam merkule sapa hadza maing perkara lam anal kang ora merkule sapa ingsun. Wa alimalan ngerti sapa hadza maing perkara jahil kang kudu sapa ingsun. Bahwa tidak ada yang amal mengakoni sopo hadza ilmi lan ilmine hadza. Wa in kana lan ana sapa ahad iku jahilan sing bodho utama kang tafsirane. Hadza utaiki wa asal durakani sapa hadza wa Allah bijalin mergo bodho. Wa ana halin ingsun asa itu durakani ingsun Allah ilmi kang ngerti. Ketika orang bodho maksiat kowe muni hadza asa wa bijalin iki maksiat mergo bodho. Wa ana asa itu ilmi. Wa ana ingsun asa itu durakani ingsun Allah ilmi kang ngerti. Wala adri lan orang ngerti sapa ingsun bima kelan perkara utamu kang den pungkasna apa mali kedhe ingsun. Au bima kelan perkara utamu kang den pungkasna apa mal lalu kedhe akad. Toh kita tidak tahu dia berakhirnya kayak apa. Wa ing kana lamun ana sapa ahadan sing laki tahu kafiran ku kafir. Utamu kang tafsira lan adri orang ngerti ingsun. Asa menawa-menawa iku istimayen to Islam sapa akad. Sapa kafir, asa menawa-menawa istimayen to Islam sapa kafir. Payuh tamu kau dan pungkasi sopolan kedhe kafir di khairil amal iklan api-api amal. Payuh tamu kau dan pungkasi sopolan kedhe kafir di khairil amal iklan api-api amal. Wa salam menawa pak anak Quran to kafir sapa ingsun. Payuh tamu kau dan pungkasi sopolan kedhe ingsun bisul amal kelawan ele-ele amal. Terus ini cara melawan takabur, seperti tadi yang mulai disebut bahwa satu kebijakan. Ini kita kitab Bunyah terus di bab diikhya diulang lagi bab seperti ini hampir semuanya sama. Nopo cara ngendikan ulama semuanya seperti ini. Makanya kemungkinan kiai alim jadi garis lurus itu kecil. Tapi buatan masalah garis lurus tentang NU buatan kenal dan saya juga nggak pernah berpolemik. Artinya bergaris lurus begini. Saya ini baca hadis banyak dan dari baca banyak itu ada hal-hal yang memang kita harus ngambil sikap, termasuk sikap tidak ngambil sikap. Saya ulang lagi, sikap tidak ngambil sikap.
Misalnya berteman orang fasik, orang fasik itu ya macam-macam. Kita sebagai fakir ya, sebagai orang yang mengkaji betul itu memang fasik itu dibeda-bedakan ya. Ada fasik yang dia ada sholat itu, ada sholat zuhur, terus dia mungkin sering zina dengan lonte, dengan macam-macam. Lonte lah, contohnya nggak punya suami. Ini fasik masih kategori fasik pasif, artinya dia fasik, tapi hak adamnya masih rendah. Ini boleh kamu nggak bersikap tegas. Jadi kalau fasiknya itu menzinai istrinya orang, fasiknya itu menculik anak-anak atau membunuh orang, atau fasik mencuri harta orang, ini tentu kita harus tegas, meskipun tanpa menvonis orangnya, tapi hukuman perilakunya harus tegas. Saya ulang lagi, jangan karena kitab ini kitab Nasihatul Ibad ini kan pas tepaan saja beliau menghentikan tentang haramnya ketakabur dan cara mendidik takabur itu begitu. Setiap orang dipandang lebih baik, saya ulang lagi, setiap orang dipandang lebih baik. Tapi masalah kita secara fikih adalah bahwa orang itu punya kewajiban, di antara kewajiban itu nahi munkar. Dalam tema-tema seperti ini mungkin orang-orang yang garis lurus, orang-orang yang mungkin di ormas-ormas keras lebih baik. Caranya gimana? Tadi kita milah-milah sesuatu yang efeknya itu muta'adiyah, sesuatunya itu efeknya kemana-mana. Misalnya begini, ini rumah tenan, awas nak salah rokok. Gini misalnya, Rasulullah itu pernah ngendikan gini, dosa paling besar itu apa? Nah, pertama jawab al-isyraf billah, syirik. Dua, qatlun nafsi, membunuh. Tiga, antuzaniyat bihalilati jari, menzinai istri tetangga kamu, atau umumnya istrinya orang lain. Sehingga dalam Islam tidak ada orang membunuh orang lain terus kemudian ditakwil. Jangan-jangan punya motif yang positif, tidak bisa, ini kriminal, apa? Makanya jangan sembarangan kamu bilang misalnya kita harus berbaik-baik orang fasik, saja nanti husnul khotimah. Fasiknya mana? Urusan husnul khotimah itu urusan Tuhan. Tapi kalau fasiknya ini dengan cara yang muta'adiyah, yang efeknya itu merugikan orang lain, kowe iso nyabari orang yang menculik anak kamu, yang menculik istri kamu. Tapi kamu bisa mensabari orang yang nggak pernah sholat subuh. Seorang lagi, kowe iso kan nyabari orang nggak sholat subuh, nggak sholat duhur, bisa kan? Tapi nak menculik istri kamu, anak kamu, tidak bisa. Syariat pun mengatakan tidak bisa. Orang membunuh orang lain ada kisos. Orang menzina setelah kawin ada rajam. Bahkan orang yang menculik, menggarong dan membunuh itu nggak boleh langsung dibunuh. Itu ada yang didongkel matanya, yang disalib macam-macam. Harus keras hukumannya dalam hukum Islam. Makanya nggak boleh ngaji satu kitab hanya karena satu kitab terus kita ngaji terus tawadhu, ambil wong sing mateni bojomu yo tawadhu. Buntung ngene. Ora tawadhu ta kok. Jelas ayatnya innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqtalu aw yusallabu, bukan kita dibunuh tapi apa? Disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal. Sebelum disalib tangan kanannya misalnya dipotong, tangan kirinya dipotong, atau selang-seling tangan kirinya dipotong, tangan kanannya dipotong. Al-Qur'an wa aydihim wa arjuluhum min khilaf. Min khilaf itu di apa? Diselang-seling. Itu hukumannya keras sekali. Gitu juga misalnya maling yang melebihi rubul dinar. Meskipun kita tidak bisa melakukan hukum itu karena kita di negara Pancasila, itu nggak masalah, kita tidak melakukan itu. Tapi kita tahu kadar emosinya Allah, kadar dukanya Allah, kadar dukanya Allah dan Rasul. Saya ulang lagi ya. Saya pernah ngomong ini, matur ini di depan GG Kajen. Jadi begini, maksud saya kenapa saya cerita ini. Kemarin saya juga pas hari apa ya? Tanggal Kamis itu kan tanggal 1 Muharram, jadi Rebu. Kemarin Rebu saya ada acara aswaja di Ayu dengan Gus Zofur, terus saya bisa ngajar Mahat Ali di pondoknya Mbak Sarah. Saya ngomong begini, hukum itu kamu tidak harus bisa melakukan karena untuk mengeksekusi khotim, misalnya pembunuh itu butuh hukum negara. Dalam konteks ini negara Islam, kamu nggak boleh misalnya sama pembunuh anak kamu langsung membalas apa? Membunuh tanpa hukum apa? Lewat hukum negara, memang aturannya gitu. Semua sahabat dulu nggak pernah langsung membunuh ayahnya, tapi matur Nabi dan lewat pengadilan, lewat keputusan negara. Itu juga orang zina nggak lagi dibunuh, tapi lewat Nabi. Dan terserah Nabi memberi hukuman apa. Tapi hukum pokoknya boleh dirajam.
Itu aja saya katakan boleh. Kenapa? Berkali-kali orang ngaku zina sama Nabi kok nangis TikTok, kok nangis ngambung TikTok. Dan beberapa kali disarankan juga halah satarta. Mbok ya kamu tidak usah bilang, kamu tidak usah ngomong. Jadi tidak langsung dirajam tapi sekian dikasih. Nah, sehingga terus karena Nabi dulu menarankan ke sekitar, kalau usah ngaku akhirnya serang aku kakian nanti tidak ini bukan. Karena memang dulu prosesnya juga dipenging nopo. Ngaku. Ini rasa dipenging serang aku kakian. Makanya saya bilang rajam itu tidak wajib juga, hukumnya begitu. Tapi zaman Nabi pun banyak yang ketika lapor pernah zina sama Abu Bakar, sama Umar disarankan halah satar tapi tidak mana. Boyau kamu itu istitar, tapi kemudian Anda tobat. Ini penting ya. Saya ulang lagi ini penting sekali. Karena kalau kamu berdalih negara Indonesia itu togut, tidak ada rajam, tidak ada kodus syarikoh, tidak ada macam-macam. Pertanyaannya itu begini loh, setelah hukum rajam tidak ada, hukum kisos sama pembunuh tidak ada. Setidaknya kalau kamu tahu hukumnya qatilun nafsi itu kisos, kamu tahu tingkat murkanya Allah. Kalau kamu tahu tingkat murkanya Allah, misalnya di kisos tidak ada, kemudian negara modern dihukum seumur hidup, kamu harus setuju. Tapi hukum seumur hidup ini kamu bukan setuju karena itu pengganti kisos. Saya ulang lagi, pengganti apa? Enggak, tapi kamu harus setuju dia pantasnya wong dolim itu dapat hukuman. Ya pantasnya wong dolim itu dapat. Tapi kamu tetap harus yakin kalau kisos lebih baik ketimbang hukum seumur hidup. Tapi jangan lalu kalau tidak kisos terus nggak usah sama sekali. Jangan, itu wong mutung. Wong mutung. Dalam kaidah fikih tidak boleh seperti itu. Jadi malah hidrokupulu, lari hidrokupulu. Kalau tidak bisa ideal, ya jangan sama sekali. Guling-gilingan, nah orang yang berbuat dolim lalu fitnya vision di dunianya harus dapat kehina di sini. Begitu juga menyangkut lonte, sundel dan sebagainya, copet. Misalnya ada orang jadi lonte karena ini negara modern. Demokratis, nggak ada hukumannya, itu urusan hak asasi manusia, apalagi dia ada punya suami. Oke, itu urusannya. Tapi kemudian delalah tombol-tombol ini nyebut lonte, sundel, WTS, terus maling, copet, demo, yang elek-elek ya. Corong wong nganggur, ya sampah masyarakat, bentuk, macam-macam. Itu meskipun kita yang kiai, saya ulang lagi kita yang kiai kan bobo soleh tenan memang nak ngomong terukur. Terukur maknanya sing wis ngomong lonte akeh sene bobo menang jika kita kecelok cangkem apik. Masuk ke bobo soleh, kamu harus kuat ilmunya itu bagus ketika masyarakat menvonis itu lonte, sundel, maling, copet, gendut. Karena ciri utama kesalahan adalah ketika Allah lahum fid dunya khizyun, di dunianya juga harus hina. Termasuk dengan penamaan-penamaan yang buruk. Meskipun orang tertentu karena dia kiai atau sufi gak perlu melok ketangkeman se-ekstrim itu. Tapi biarkan kalau Allah bikin hukum seperti itu. Karena ciri utama kesalahan adalah lahum fid dunya khizyun. Kalau salah itu dimaki. Ini penting kalau aturakan kata ngendikane Kanjeng Nabi, Allah itu akan mencabut barokahnya bumi jika orang dolim tidak dikatakan dia dolim. Karena nanti kalau salah istilah, misalnya satu kampung itu orangnya beretika semua, kusuk kabeh, meneng kabeh, kesombongannya apik kabeh. Ono wong lonte dari boten derek-derek, ono copet dari niku boten copet, niku tiang kreatif sing baru. Ono lonte dari, wah niku tiang laris, mau yo repot nih. Jadi lonte laris dari niku tiang laris dari orang. Oh ya bisa ono ide lonte dikatakan wanita harapan, makanya berarti repot. Makanya saya pernah bersaksi betul, ini saya berhadapan-hadapan. Ada orang yang aib karena free sex, ya. Bukan aib karena kecelakaan bekasnya jarum atau bekasnya gigitan atau apa, pokoknya karena benar-benar free sex bebas ngawur. Ada dokter itu konsultasi sama ulama. Kemudian saya pas di situ ada beberapa ulama, ada beberapa kiai pasti. Di dokter tadi orangnya sangat nasionalis ya, dia gak lagi mikir pentingnya agama. Dia tanya, Pak Kiai sekarang kedokteran baru nyari obatnya aib gini dan kita ikut terlibat penelitian gini. Dia bangga sekali menceritakan ikhtiar untuk mencari obatnya aib.
Ya ini terkenal ramah sekali, terkenal ramah, terkenal sopan, terkenal nggak pernah ngedikan keras. Tapi juga dugaan saya pun nggak pernah menduga kalau dia tadi jawabnya gini. Wong zina tak karepe dhewe wong maksiat. Pangeran kepen ngumpul teman kepen ngobati. Ora nak sampean kepen nantang kersane pangeran. Oh manis dokternya. Dia gak ngira kalau kiainya jawabnya seperti itu. Sama orang copet itu kan merugikan orang banyak. Gawe bojone wong zina merugikan orang banyak. Kemudian masyarakat kita sudah menghukum dia sundel, dia copet, nak menotobat. Setidaknya ini gak jadi karakter yang dimaklumi. Kalau perilaku ini dimaklumi kan malah repot kita. Anak kita zina tidak merasa salah, istri kita, saudara kita karena merasa di situ nggak diperlakukan secara sinis. Barokahnya diperlakukan secara sinis kan lumayan ada ketakutan, paham ya? Paham ya? Nah seperti ini ya biarin Allah bikin hukum lahum fid dunya khizyun, di dunianya pasti ada unsur hina. Entah kadarnya gimana itu terserah pengira. Misalnya kalau orang bodoh jadi imam, motornya surat sih lagi Fatihah, terus dikeluarkan dari masjid, wong bodoh jadi imam keben. Nak rata ono kejadian itu wong bodoh-bodoh pede, terus imam nyanyi Indonesia Raya kan ya repot. Paham? Jadi kita ini harus mikir juga. Gue masyhur itu. Ono wong saking bodone niku mau belajar fikih, kok fikih kabeh ono khilaf. Bareng dene mondok Mekah mau dolanan tok. Tiap takoki masail fikih disebut fihi qaulani. Ini ada dua. Wong pertama ngirane alim kabeh. Wong kok kabeh roh iku ono khilaf. Terus ana sing mangkal takoki. Mbah, hukumnya demenan piye? Fihi qaulani. Arab lho. Kapan demenan kok fihi? Kapan demenan roh ngawur. Demenan dihukumi fihi. Berdene iku mau latihan ibu-ibu alim tapi ibu-ibu. Paham ya? Sehingga dalam banyak hal misalnya riba, kadang mengatakan bunga riba. Riba itu dengan bunga itu kadang sama, kadang enggak. Pokoknya riba. Allah jelas ngendikan, jika kamu tidak meninggalkan riba, maka fa'adzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kamu harus beri pengumuman kalau orang yang riba itu sama dengan memusuhi Allah dan Rasul dan menantang perang. Jadi fa'adzanu biharbin minallahi wa rasulih. Harus jelas. Paham tidak itu suwon kayak ngerasani itu hukumnya haram. Tapi Allah ila yaumil kiamah apa gawe wong ngrasani itu banyak. Mergo nek gak ono ngrasani iku wong maksiat yo penak, ora ono pengadilan sosial. Ora ono pengadilan apa? Sosial. Tapi nek ono sing ngrasani kan ini jadi kontrol. Ini jadi apa? Iya, jalan ambil di luar nikah. Oh, itu produk gagal. Oh, kenapa rapi itu susu? Lah, kenapa? Beliau apa satu keluarga malu, terus mereka yang belum kena di komitmen jangan kena supaya agak malu di depan masyarakat. Ini barokah sekali pengadilan seperti ini. Nah, untuk yang kiai, yang imam masjid, sering seteluk khusyuk, tokoh masyarakat, mau lagi gelar tokoh rujukan, ibu cangkem apa? Sebab tapi dia tenanan. Kamu harus tetap membiarkan cangkem-cangkem melek ini berkeliaran karena ini pengontrol. Tapi kalau kiai sekecelok serbanan, jumatan minyakan, kan jurapan terus kalau cangkem, elek. Sebab khusyuk, sebab anteng. Tapi kayak kudu dukung, no? Pergerakan cangkem, no? Jadi kita trik dari kiai alim bang. Gue kayak ibu-ibu, no? Ibu-ibu kayak pulau, pokoknya sementing. Pokoknya kayak pulau nanti, betul. Gue macam-macam. Kalau ini termasuk mater tengah aswada tentang mater. Rasulullah itu unik, figur yang unik. Misalnya begini, Mustafa kok mati ngombe, Mustafa yang pantas. Saya kawan. Ya itu sama sholah ya agak betul. Pokoknya orang uang mati bergoplosan. Nah saya lihat mati ini bergoplosan. Belum nanti ngalami. Mati bergumul bioplosan. Kadang-kadang boe soleh, kadang bae soleh malah majelis taklim. Hukumnya kurang ajar, ngombe oplosan mati tenan. Mati ra urip. Walhasil rame. Iki jelas mati ini oplosan.
Mau seksinya ada dan komunitas grupnya ada, musim setengah mati, musim mati. Ya terus kemudian ada yang tanya saya, Gus, kampung saya ngalami seperti itu, saya ini kiainya di situ, sebaiknya saya nyolati apa enggak? Cara kok itu termasuk kitab Pak, paling top Gus. Kata orang-orang saya ini kiai induknya. Segini aja, sapan-sapan kono atau wong-wong petani biasa itu konsolat, itu 5 tanam gue syarat. Sing gue rasa. Ya sing gue rasa. Ayo kita top, nopo. Begini logikanya begini. Ini rumah tenan. Awas nak salah neraka. Janazatu muslim. Ini saya ngomong di depan para kiai. Ini penting saya aturkan, bukan karena saya sombong. Ciri khas kebenaran fikih adalah diomongkan di depan banyak, kemudian dikontrol ahli ilmu. Kalau ahli ilmu nanti tawa atau setuju, ini biar jadi hukum konsensus. Kalau enggak, biar dibatalkan. Bahwa Gus Bak kemarin sesat menyesatkan, biar dibatalkan oleh kiai-kiai. Paham ya? Makanya statementnya orang alim harus di depan para orang alim. Enggak boleh hanya diomongkan santrinya saja. Nanti kalau salah kan santrinya enggak berani. Makanya saya itu malah pede. Kalau saya malah kebalikan. Saya itu kalau matur di depan kiai kajian, misalnya ada acara muda, kiai kajian rawuh semua, saya malah pede. Pikiran saya anak salah harus kontrol. Aku rapede malah mulang di sini. Salah ora konangan, bener ya. Orang untuk penghargaan jadi ya biasa ya. Tapi kan ibadah yang mulang itu ibadah. Begini logikanya. Ini kalau matur bolak-balik. Saya ngaji di mana-mana matur ini. Komunitas gento atau orang fasik atau pemabuk itu kalau kita tidak datang, kita maknanya orang soleh atau orang yang sedang soleh pokoknya apik. Mereka kan nanti takutnya punya kefiah baru. Nak koncone minum mati kok golekno whisky ya, suwe dhisik tuku kelaran tuku Petrus, tuku Petrus saiki kenangan ke mati tak ubeni whisky. Engko pas mati agak digelundungno. Dengan orang-orang soleh tetap datang, setidaknya kefiah Islamiyah ini terjaga. Ya dibusi, dikafani, disolat. Si ini janazah itu muslim, janazahnya orang Islam. Ini saya ngomong di depan para kiai, sehingga tradisi Islam terjaga. Wes kowe gelem lah mbek sing mayit. Tapi kiai-kiai kita ini khawatir ada tradisi tandingan, yaitu kalau kita ada datang kemudian dikelola ala orang fasik. Dikopiok mbek arak terus digono. Begini cekinan, remi, repot. Wes cara kula, wes sak tahlil bid'ah lah, ten gremeng tahlil lah. Anggap ae ini penolak ceki, wes. Wes kan gremeng lah, wes gak ono hadis sunah Rasulullah. Wong zaman Nabi ben hari di sapa, Nabi jelas warga, kok tahlil kena wong. Kalau ini zaman dulu orang muslim utang sopo. Tapi kira saya yakin nak tahlil itu ono tuntunan, kowe golek hati sokai gawe-gawe tahlil ono hati sing sokai. Wis biasa ono itu lakon. Awal takok iki yang, Gus Anda ini orang alim. Sing takok nggih cara untuk sunah Rasul. Kenapa datang di acara tahlil padahal tidak ada hadisnya? Padha nangkem elek kowe ono hadisnya. Padha ono hadisnya geger. Enggak ada Nabi ngajari nangkem. Berarti sama-sama. Sama-sama jelas ini. Rawanin terusnya. Nah ini saya ulang lagi. Ini ruang tenang. Orang yang jelas mati oplosan. Pernah juga ada yang tanya orang yang mati bunuh diri. Itu saya pernah ya ada sekitar 22 kiloan dari kampung saya itu di kampung di atas gunung. Ada orang. Jadi untuk soleh, wong ini soleh terkenal soleh kan. Justru karena soleh terlalu soleh super, tapi soleh super. Tujuannya itu bahwa wong itu mati malah bunuh diri, bisa kehilangan bojo, kehilangan awal. Itu kiai temannya itu, tanya kasusnya itu nggak ada yang berani nyolati karena mati bunuh diri itu kan hukumannya berat. Ya kayak mati oplosan, mati bunuh diri, mati firor anisafi, lari dari perang, atau mati pas di tempat maksiat, tempat mesum macam-macam. Ini caranya gini, cara berpikir kita. Kalau kita tidak datang, kita ini siapa saja, tidak harus orang banyak. Nanti mereka melahirkan kefiah baru. Ya saya ulang lagi, melahirkan. Dan ini tidak baik bagi Islam, karena nanti setelah ada kefiah baru, kita ini malah kesulitan menghilangkan. Paham ya? Kesulitan enggak? Karena nanti kalau ada orang fasik mati, yang masjid menunggu.
grupnya mereka sudah bikin kefiah belum? Ternyata mereka datang lebih awal terus dikefiahkan ala mereka nggak ada sholat, nggak ada kafan, terus langsung kita kerepotan kan? Mendingan kita datang. Dan alhamdulillah tadi saya contohkan rata-rata mbahnya itu ya orang soleh atau keluarganya atau RT-nya. Sehingga karena mereka soleh ini kayak sepakat Mas Yofasek lah diperlakukan sebagai jenazah itu muslim. Kadang baik nangis-nangis tinggi ya putu pulo Gus, putu pulo yai dengan dunga nobis pulo dan kelakuan yang bernoten macam-macam. Nah, dalam tradisi Rasulullah dulu ketika Abdul bin Ubay mati karena anaknya santri, nyatanya Rasulullah datang karena menghormati keluarga dan roh nak kelakuannya Abdul bin Ubay itu kayak seperti itu. Anggap saja kamu menghormati keluarga. Dua, menghormati kefiah Islamiyah, yaitu kefiah Islam yang tadi. Karena kalau ada kefiah baru kamu yang repot. Lu kalau nanti ngelakon ini nyata. Di kampung sebelah saya itu terkenal wongnya itu tukang nanggap dan sembrotor-sembrotor macam-macam. Nah itu orangnya itu kultus sama saya. Tapi ya kultusnya orang abang, Gus, sesuk anak kula nikah. Jenengan sing akad lho. Yo jam 09.00. Mungkin ngapunten nek jam 02.00 wonten dangdutan. Lah terus piye? Jenengan teko sing akad mau dijojo. Ya tenang. Wah itu termasuk sisi kontroversial ya karena orang-orang itu. Iya Gus, sekarang wongnya maksiat jangan kok gelem. Makanya saya ini diuntungkan terkenal ngalim. Mau kan sungkan mau bermeng tok rawanin itu penting, terkenal ngalim penting. Paling enggak wong nyoal lu apa? Bermeng. Karena pikiran kita sederhana. Kalau kefiatun nikah orang alim tidak mau datang, lalu mereka kalau bikin kefiah baru juga kita kesulit. Setidaknya dengan mereka masih butuh orang alim, ada kefiah sing mujma' alaih. Yaitu carane mati ne mayit oplosan lah dididusi, dikafani, disolati, dipendem. Saya sebut satu-satu ya, dididusi, dikafani, disolati, dipendem. Kefiah nikah ya dinekahno waline utawa wakile dengan dua saksi. Wes. Sekarang kalau kita tidak datang lalu mereka bikin kefiah. Makanya saya anggap kita datang ini fardu kifayah. Datang saja. Nah, tapi jangan kitopnya. Nanti kalau kitopnya datang semua, punya pikiran begini semua, lalu beda yang sholah yang fasik. Semua mati oplosan sing teko yo wae, sing imami misalnya PBNU, PPP Muhammadiyah. Engko sing mati wong sholah karena tokoh sing teko yo. Terus pamal farku benar, apa benar kan yo lucu. Makanya ini uniknya Rasulullah ada seorang fasik karena punya utang gak nyaur. Nabi datang. Nabi tanya, apakah mayit ini punya utang? Iya ya Rasulullah. Nabi langsung balik kanan, nggak mau nyolati. Saya tidak mau nyolat orang yang punya utang. Nanti kayak bejo orang menangi Nabi. Waduh para beratan Nabi nyolati mati sama Nabi. Karena kabeh duit utang. BPKB ini tombol bisa. Mau utang sih kalau BPKB ini. Iya gitu. Oh, itu mau orang dinar tak dinar 4,2 gram. Tahu tak itu sekitar 1,5 juta. Itu Nabi umur purun, betul. Saya kira lah. Utang bro, ono 4 juta. Iki nanti kalau utang itu utangnya 4 juta. Pulau pun di atas 10 juta, tapi orang lantai 20. Nah kan aset pulau 1 juta, mesti jadi. Itu 4 juta aset tuh bro. Ini wes Nabi gak bisa. Itu masyhur, Nabi itu gak mau nyolati. Tapi sebelum Nabi gak mau nyolati, Nabi ngintikan gini, itu masyhur di hati-hati. Sallu ala sahbikum. Aku ra nyolatilah, tapi kowe juga tetep. Sehingga kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, jika ada orang fasik meninggal, maka sebaiknya kitopnya itu nggak usah dinyolati. Kalau saja orang kan sepakat, misalnya di kawasan Rembang, Bahmun, di Haden misalnya dulu Badullah, di Kudus misalnya dulu sepakat orang Barwan. Ini kan kayak kitop yang mujmalah. Ini sebaiknya ada usah nyolati, karena ini nanti jadi apa ukuran. Ternyata fasik lah ya disolati wong tok. Ya sing nyolati cukup ya sak Mustafa terus teko kukur terus salate rapati fase. Pokoke sementing ono salat. Dia dengan ada salat ini berarti ada keberlangsungan tradisi Islam dalam mengelola jenazah. Paham ya? Kados kula ngakatno nikah artise dhewe itu sudah teko mau didodelok. Tapi dia sing ngakatno kiai lan sak kiai ra teko terus diakatno penyanyi-penyanyi dangdut lah. Ya pokoknya niati dengan kita datang berarti kefiahnya ala kefiah Islam.
Ini penting kolator, no. Ben kowe ora terlalu garis lurus, yo garis tingkok. Ngerti duduk perkara hukum itu. Ya, jadi ini penting kolatorakan. Penting sekali ya. Jadi itu teviyah yang dilakukan para ulama dulu. Ya, sallu ala sahibikum dari dawuh Nabi, senajan to aku ra nyolati tapi itu kudu tetep dari itu berhenti jar. Suatu saat ada kejadian lagi sahabat yang punya utang mati. Nabi rawuh juga. Ketika diberitahu kalau orang ini punya utang, Nabi tidak kersa nyolati. Terus Qatada ini sahabat bilang, ya Rasulullah, utangnya mayit ini aku yang nanggung, sehingga mayit ini sudah tidak punya utang. Nabi kersa nyolati. Sehingga terjadi tradisi Jawa kalau ada mayit itu sebelum dilepas semua utang dialihkan sama keluarga. Itu diibrol, tapi yang meninggal sayangnya sekarang ngutangi. Kalau masuk cocok, ada nih cocok separuh, rata cocok separuh. Gede. Nah, boten ampra jalan Ibrahim gue. Saya meninggal sih ngutangi tuh. Boten wong jelas-jelas bunga. Ibrahim itu saya itu dari yang ngutangi apa dari yang bengok-bengok? Tapi itu lumayan, setidaknya ada tradisi bahwa maklumat bahwa utang itu diambil alih yang hidup. Makanya kata Imam Nawawi gini, Imam Nawawi itu lucu nanti kan. Ya rasa soleh, rasa kecangkeman, dan Allah diutang nggak buat sholat. Rasulullah pas wafat itu masih punya tanggungan sama orang Yahudi. Nanti kayak Jogobman betul ngomong. Itu hebatnya Rasulullah. Beliau itu akramul khalqi, tapi tetap hidup ka'adatin nas. Umumnya uang diutang Nabi itu. Itu Rasulullah. Orang kaya kue diutang asli, nanti gue semuanya asli permanen. Mengakhiri raiso. Tapi Nabi tetap karena meringankan hisab, Nabi tetap di jaminan yang di atas ketimbang utangnya. Jadi Nabi itu pernah punya utang dihitung sama lama. Itu salah sunasoan, hanya 30 sok. Anggap saja dari Indonesia misalnya 30 kilo beras. Nabi menjaminkan dir'an min adro'ihi, min juru'ihi. Itu nilainya baju perang zaman itu secara saat itu sudah hampir 500 juta. Apa 500 ribu lah paling murah. Berarti kan itu berlipat-lipat dari. Artinya kalau kamu punya utang, sebaiknya jaminan ini di atas yang kamu utang. Sehingga nyari ridhonya yang utang itu lebih tinggi. Kalau saja misalnya saya punya utang 1 juta, terus jaminan saya senilai 5 juta. Ini kan pasti yang di murtahimnya, yang terima gede kan pasti ridho. Paham ya? Bukan karena hitung-hitungan bank takut reso nyaur terus naik, bukan karena itu. Ini kita ada orang-orang yang seperti itu. Bisa ulang lagi ya. Konsensusnya ulama dulu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang itu kiai-kiai biasa nyolati tanggane yang terkenal fasik, terkenal bento, terkenal maling. Tapi sebaiknya kalau mungkin kiai topnya ini nggak usah nopo. Tapi nanti kamu rata-rata datang semua. Gara-gara kan tidak semua orang kan takut merasa kita. Kami gejol-gejol kan. Tapi mau rata kok. Mungkin nang rasa kita gitu. Kesunatannya sing top itu orang leh teko. Berarti si rata kok ngerasa. Akhirnya udah teko berkoti dianggap top. Terus ketiga itu begini. Wah, kira nanti dibantah tiang. Kan kalau di kalangan dia ada pasul masa juga, tapi bukan di panitia ini NU atau Muhammadiyah bukan biasa silaturahim, bukan nanti panitia. Jadi bukan nanti sponsor ya, bukan biasa ketemu. Begini problemnya, saya itu alasan saya begini. Sekarang orang mati, kemudian Mustafa ini nyolati. Dia ini mau mangkel perkara ini wong iki nak dhisik nak kaya ora jamaah dikit diantar nodang kita. Wong fase kan mangkel. Ya ora nanti dibantah ngoten. Gus wong iku kurang ajar. Nak ono jumatan to sumeti perten. Terus dia cerita, masjid kula nanti protol gara-gara buku. Kok juga ngengken kula nyolati. Keberatan Gus. Iku udah cerita elek iku nak ono jamaah disetel nodang Gus. Pokoke mau pasane juga nak mangkel. Lah wong saleh itu rata-rata kan mati-matian mempertahankan ketenangan masjid itu. Kadang ya ketenangan orang jamaah ini. Terus tak mau mereka kalau sama saya kan akrab, karena rata-rata kalau gak murid saya muridnya bapak saya, kalau gak muridnya bapak saya muridnya bapak saya. Jika banyak di sepuh di kawasan saya sama saya hormat.
Ada enggak muridnya bapak, enggak muridnya mbah, muridnya buyut, muridnya Badur Rahman. Jadi terhormat tuh. Mulane nyai latihan ke Mustafa kesel, perkara wong iku ora hormat sih, dadi wis kesel. Nah itu takok ngoten. Jawaban saya begini, Mbah, jenengan nak maca selawat, nak ono mati kan salate piye? Dhisik lho. Takbir ulai, takbiratul ulai atau takbiratul ihram kan. Takbir ulai Fatihah, saniyah itu maca selawat. Terus ketiga ini tidak masalah. Dongano mayit takbir keempat salam. Sebenarnya setelah takbir keempat itu langsung salam, tapi ada di Indonesia itu kok suwiran salam. Kalau nyolati jenazah teng Mekah, itu anggar takbir keempat itu langsung gini misalnya. Kalau nanti makmum Said Ahmad anggar takbir keempat itu langsung. Ini Indonesia bertakbir keempat itu suwi tuh. Kemajuan itu suwi. Malah sing suwi ya. Nak ini fakir itu anggar keempat ya salah. Ini Mekah dia ngotot, tapi Indonesia berkeempat ya suwi. Bordernya ini raro. Kan desa kula sing wani bar takbir keempat salam kula tok. Liya-liyane ra wani. Mergo ya mesti gak pantes bar. Kula tenang ae. Rada enak menawa kenal alim wong ora pati kakean komplain to. Nah, kula takoki. Wong sing maca Fatihah fadilah ngene iki. Nggih, Gus, maksudnya seperti ini. Sing maca Fatihah jenengan berarti sing entuk ganjarane Fatihah ya jenengan. Wong sing maca selawat man sholla alaihi wahidatan sallallahu alaihi asron. Maca selawat sitok diwales pangeran 10. Sing entuk walesan mayite sing oplosan apa jenengan? Ya sing maca lha iya jenengan ibadah kok getun. Ada apa golek ganjaran dhewe. Wah wis cocok. Lah masalah dongakno mayit. Yo ngene, dongakno kan donga ngepek. Nak mayit iki sae nggih ngeten Gusti nak elek nggih ngeten. Tapi kita elek gini iki mawon. Wong donga ing kanan ada donga ngepek. Apa? Kalau kan kalau ini mayit baik, kalau ini mayit malah enak kok kira sanggup umi pun ini wa mayamut malam yatub min rabbihi fa amruhu mufawadun li rabbi wong mati orang tobat niku urusane jeneng akhirnya bengi tahlil nggak takut kok tahlil jare Gus Pak tahlil itu maca kalimat thayyibah kan ngono to mangko la ilaha illallah dakhalal saiki sing la ilaha illallah sing tahlil apa sing mayit sing tahlil berarti sing dakhalal jannah sing tahlil wong sing maca la ilaha illallah dakhalal nah saiki sing maca tahlil itu sing maca apa mayit sing maca lha opo ki getun maca wong fasik maca dhewe la ilaha illallah takon rumah temen mbek main ngati nangin dari sapa rumah main pikir aku dhewe begitu juga kan maca selawat sing Muhammad sing wangi lho sing sampe wong demenan kabeh kok ada tendo sing wangi kok game sing ada matematika mendadak gak sing Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati ala asati makhluqatika nuri hingga bisa bang kok boten nate mimpin ngoten perkara wong terus meneng kabeh wah malah repot atau sing umum-umum ae ben wong iso ngerokno ora kasih diprotes iki sing angel lho jeneng sing angel aku nek sing angel kan meneng yo sibuk angger sing angel kan kiye tok sing ngomong liyane kok meneng akhirnya aku ganti selawat sing umum ae ben bareng-bareng kan kejarane luwih akeh tapi nak koyo kiye anyar Mustofa resiko dagem rapal nama aku kan saman masih nganggo lapat sing terkenal sing mriku gak apal sopo tapi lagi iki debutan Sahara tetep nganggo sing angel-angel ben kesane apa tapi nak kula iku keberatan saya ini kan terus biasanya jamaah kan meneng ae kabeh meneng ta Mas nek ngono ngerti wah amin lho Mas salat asati makhluqati kanu juga sikina wala Muhammadin terus ada maklumat jika mencatat kalimat itu pokoknya wong ada urun repot jadi kiai ya macam-macam mungkin sih ada tiga sekolah singkat panjang penting diwajah wong akeh aku dari itu kan podong doi itu melok tarik kawangan la ilaha illallah al-mawjud apa yang urutannya mana al-mawjud dikuli makan terus al-mazkur dikulikan terus orang mustahanan anu ikut di sana ini kok sing gampang ini kan edisi gampang sing angel gak sing kiai ini lho
Abang, aku kemarin la ilaha illallah al-madkur bi kulli lisan menang kabeh. La ilaha illallah rasul. Werong standan anu. Iku. Wong kula rak kiai top, agak tahlil itu bar bingung. Perkara kok apa? Padahal ben tahlil santri kula. Kowe kok iso ngono? Tapi kiai mu ora iso. Aku tiap daerah iki adate. Begitu. Wah, mati nongkrong. Kalau di pengalaman itu juga ya, kalau langsung tak pernah lihat kalau itu dari balik mana. Guru tarik dana pidato ke susu, baru pidato tembuti. Nanti nak kiai itu terkenal tadi desui berko kalimatnya itu aneh-aneh. Di pulau Suwandi tadi di pulau Mawon, kalau dia kesusu, terjak mau tuh kudu hubung tahu lah, pun dia pidato. Kalau pas nak kiai itu apa? Berko pas kesusu lah, nak kesusu gitu. Ini cerita, jadi nah kefiah seperti ini itu kan baik. Kalau di orang fasik kefiah ini tidak kita datang karena takut mangkel habis mayat wong semayat gendong ngono kok tak dongakno. Oke, dari segi itu berhak kita mangkel wong dolen. Masalahnya kalau kita tidak mengisi tradisi ini, diisi oleh tradisi mereka terus teki minum-minum, lebih sulit lagi kita menghilangkan. Mendingan gelo-gelo sithik ngempet-ngempet tidak tekon yang majlis niati murid-murid tradisi Islam. Senajan lu kowe gedeng maju, gedeng lu nggak coba ilangi, gak apa-apa. Umpamanya maju itu lalas yang ditolong itu nyamu, masjid yang di imamane di sini pun yang kena mercon nih. Mau nyerong nak pasang yang ditor kan parah kan. Kata desa kulon ngaman di wonten kiai mulai buyut-buyut, tapi desa-desa debutan itu repot. Biasanya langgar itu jadi sasaran. Lalu kalau saya nggak musuh fakir, dibutuhkan uangnya kan, wabot. Wabot, ya ngono, dilarak nono, macam-macam. Ini saya ulang lagi ya, jadi ini supaya sampean tahu. Jadi, tapi kalau kefasikan itu yang mutaadiyah, bagian yang jauh kayak yang dunia orang yang membunuh, kamu nggak boleh ngendikan yang lunak, harus keras. Meskipun kita tetap ingin dia tobat tentu, tapi hukumnya harus keras. Makanya Nabi keras. Kamu menzinai 10 wanita yang tidak bersuami dengan satu menzinai istri orang, itu dosanya berlipat-lipat satu orang atau satu zina yang istrinya orang. Tentu Nabi pun ada kualifikasi karena tidak mungkin. Taruh saja misalnya yang jauh ya, naudzubillah ya. Orang menzinai lonte ini kan profesional. Haknya kan hanya hak Allah. Kamu yang hanya melanggar hak Allah. Kamu melanggar aturannya Allah. Tapi kalau menzinai istrinya orang, apalagi orang ini merasa istrinya ini afifah apa? Afifah itu apa cara dulu? Gak mau zina loh afifah. Kayak apa? Jadi bujurnya pamit neng mall karena suaminya mau afifah disilai mobil digawani ATM. Itu boleh benar. Kayak apa? Mangkal mobil gak fasilitas dari suaminya. Kayak apa? Makanya Nabi jelas ngendikan dosa besar itu antuzania bihalilati jari, kamu menzinai istri orang. Istri orang pun dikelas-kelaskan, terutama istrinya tetangga. Ada urutannya. Jika kalau seperti ini Nabi tegas sampai misalnya yang jauh ada hukum rajam. Saya pernah dalam bahasa Masail ditanya, Gus rajam itu kan jahat, masa orang dibunuh gini-gini karena zina? Saya jawab, oke, kita dalam Islam Indonesia nggak ada rajam. Tapi Allah selalu mempertontonkan kematian yang sama. Ini hujjatullah. Misalnya begini, saya tanya. Andai kan ada hukum rajam tegas, mungkin satu Indonesia yang kena rajam itu nggak sampai 100, nggak sampai 10 kan? Karena syaratnya harus ada saksi 4 sing ngunceng. Itu roh detail mau bunyi alat kelamin nih vagina. Ada roh kelongan kok, orang cukup. Aku serah di duri tetap raiso dalam hukum Islam. Kudu roh alat kelaminnya lanang mau bunyi vagina nih cawe itu. Kan rangaran roh. Terus roh papat kudu bareng. Ada yang gede nanjar di dan diterima. Terus parah yang meneh caci papat iki kudu adil. Ada yang pegawai yang nginceng yo adil. Jadi kemungkinan tercapai rajam kan ada saksi 4 yang melihat langsung alat lelaki kelamin masuk ke vagina. Terus orang ini gak fasek, termasuk fasek sing pegawai nih. Misalnya sesuatu Mustafa adil,
Lo kok nganti lo? Wong pengen lo wong soleh sing tengah. Nah, kemungkinan ya. Nah, oke. Berarti yang kira-kira yang kena rajam itu hanya 10. Bandingkan tanpa hukum Islam kayak di Indonesia, yang mati karena cemburu berapa? Ini bukti bahwa hukum Islam itu benar. Kita membiarkan hukum zina seperti ini di Indonesia. Tapi gara-gara cemburu, istri membunuh suami, suami membunuh istri, pasangan muda membunuh pasangan selingkuhannya macam-macam. Gara-gara perzinaan mau ngapain zina, terus wedoke ngomentari mas kira ngadus, sing lanang tersinggung di tekep mati. Nah ini kita harus dengar ini supaya kita jadi tambah iman. Ternyata tidak ada hukum Islam yang katanya mereka kejam rajam. Ternyata hukum yang dibiarkan liar lebih kejam karena cemburu membunuh, karena tersinggung sama pasangan lontenya membunuh. Kan natijahnya sama-sama menghilangkan nyawa. Maksud saya yang ngaji saya tak kasih tahu. Oke, kita tidak pakai hukum rojam, tapi Anda harus tetap tahu di luar hukum rojam toh lebih itu kan ada di Surabaya itu mati cek dilebokno tabung LPG cek diseman. Gara-gara demenan wedok konangan terus sampai istrinya yang tua itu karena lebih kaya nyewa preman dipateni dan dimutilasi macam-macam. Coba kalau kematian-kematian di TV rata-rata kan pasangan selingkuhan. Artinya kita seneng ya, seneng artinya gini. Orang-orang itu yang mengkritik rajam katanya tidak manusiawi, bagian LSM itu kalau mengkritikan seperti itu. Ternyata yang dibiarkan di luar tanpa hukum rajam lebih ngeri. Rajam itu lebih prosedur karena tadi syaratnya harus saksi 4 menyaksikan langsung. Mungkin enggak. Video lah itu sudah diedit. Kalau foto pemenang video enggak bisa di mengkaji Nabi dibantah bolak-balik sampai sahabat. Ya gara-gara Nabi itu kan saking apike wong. Sahabat ya saking mangkele wong. Ya Rasulullah, aro'aita law anna rajulan wajada indam ro'atihi rajulan wa qad kana kadza wa kadza disebutno. Ya Rasulullah, misale ana wong lanang. Pertamane takok law. Ana wong lanang mulai mergo ibojone iku ning dhuwure ana wong lanang liya. Madza afal. Terus kula sing dilakoni tiyang iku madza afal dilakoni napa? Nabi jawab yo albayina wa ila saudara dori. Kudu ono saksi. Nah ora kowe sing tak jilid perkarane kowe kondak nuduh orang. Napa ya Rasulullah bayina? Iya bayina pinten papa. Kulo golek kanca sedeng banget. Kulo kan golek wong papa sedeng. Lah, lho kok do pinter mesti. Tapi cek ngotot yo ora pokoke albayina wa ila saudara dori. Tetep bayina nak apa ya. Nah saya itu berkali-kali basul masail yang seperti itu. Menurut saya itu benar Nabi. Saya ulang lagi itu benar Nabi. Tentu Nabi itu paling benar. Bukan karena kita putus saja logikanya begini. Oke dalam konteks orang soleh Pak Mustafa mungkin cerita seperti itu benar. Ya cerita seperti itu benar. Tapi problemnya wong lanang sira soleh itu akeh. Wong lanang sira soleh soalnya melaporkan istrinya karena wis ra soleh kepen mekat. Pak Hakim melapor. Pada malam saya mergoki istri saya selingkuh, maka harus diceraikan. Kalau hakim itu menerima semua orang, nanti semua orang kalau mantu istrinya akan menuduh istrinya zina. Dan kalau hukum Islam ditegakkan, semua yang tertuduh zina dirajam, entek wong wedok. Paham ya? Maka sebaiknya Nabi mah nggak percaya. Paham ya maksud? Jika dipersulit. Akhirnya apa? Dalam konteks suami istri ada hukum khusus disebut li'an. Disebut nomor? Li'an itu istrinya didatangkan di masjid. Zaman dulu kan tidak ada kantor pengadilan. Suaminya didatangkan di masjid. Sama-sama bersaksi tabri'ah. Tabri'ah begini. Disuruh sumpah 4 kali. Yang kelima itu sumpah dorosannya sumpah sambil berdek. Bapak pocong doromet. Kalau saya bohong dalam menuduh istri saya siap kena gedek atau kena laknatnya Allah. Terus istrinya di depan Rasulullah sumpah 4 kali. Yang kelima saya siap mendapat adab Allah jika saya bohong. Baru terus dilepas. Furriqa bainahuma alal abad. Keduanya diceraikan alal abad abadi, sama-sama gak boleh nikah lagi, terus diceraikan secara syar'an.
Yang kok ngenteni perkembangannya pangeran, pokoknya sama-sama nantang sing goro berbeda gitu. Motor-motor saya dipelintes tronton. Kalau di daerah saya gitu kan, anak pantura, ada tukaran gitu. Aku ada nganti melok wong iku, tabrak truk. Terus yang musuhnya, ojo truk tok, meni tronton. Saking mangkel itu, lagi debat aku. Asing wong belah ngono ketemu segoro. Sumpah apa? Jadi kan asing biasa nih Merapi, sumpah ke toko tulo kan sesuai daerah apa masing-masing. Ini penting kalau aturakan ya. Jadi saya mohon sekali, jadi untuk hal-hal yang menjadi hukumannya Allah, kamu harus angkat tangan. Dia Allah meninggikan wong-wong maksiat itu lagu fit dunia. Di dunia itu pantas itu yang untuk orang ini. Mengenai dalam Indonesia darah ini copet yo. Orang kok ini jenius, berkali-kali aksi kok gak konangan. Berarti sing dicopet ku bodoh, sing nyopet. Wah ya repot, langsung sesuai nak gak ono bahasa hukum nanti begitu. Kalau barang itu orang yang menarik, sampai banyak orang tertarik. Berarti hebat. Wah ya repot. Lalu kalau senang Indonesia niku tanggap apel, artinya apa itu? Apa ya? Bahasa Indonesia meskipun nyuwun sewu yang melafatkan tokoh-tokoh nasional pun atau TV-TV nasional bahasanya tetap ada razia Satpol PP kepada penyakit apa? Penyakit masyarakat. Bahasanya masih seperti itu, penyakit masyarakat terus. Ya pokoknya sampah masyarakat masih bagus. Tapi kan nanti kalau bahasanya dirubah hanya karena nuruti nyuwun sewu kemanusiaan. Satpol PP memburu orang yang belum dapat pekerjaan. Yang sementara, wah malah kaget repot. Salah pulau ya bener Bapak. Tanpa masyarakat penyakit. Ini bukti bahwa Allah itu kuasa. Jadi Allah itu gak ada sunnah. Barang maksiat itu dilalah secara nasional maupun internasional itu dibahasakan secara keras. Masuk di Amerika ada rani lonte di lonte. Aku sering lihat film-film barat. Kalau sering lihat minggu konsensus mau ternyata gambarannya di barat kalau ada istri sah atau suaminya selingkuh, ya sing dimarahi ya selingkuhan. Orang kok selingkuhan marahi istrinya. Masih orang barat, masih orang negara komunis itu PKI lah, neng Cina. Sing nyolong, mbak sing dicolong sing Melayu sing nyolong. Gue kok ijek Islami kok roh nak sing nyolong. Orang kok sama rasa terus. Paham ya? Mulanya bener zaman Kisah almarhum. Nah, pada kulon, wong gak ibu PKI itu rawon. Aslinya ning ati ini ya duwe tahu. PKI mau gaya-gayaan. Maksudnya gaya-gayaan itu fitrah manusia itu hanya menolak pahaman di Tuhan. Saya ulang lagi, fitrah manusia itu bukan gak ada PKI, bukan PKI yang organisasi. Fitrah manusia itu hanya menolak paham. Buktinya itu tadi, orang yang selingkuh ya delik. Wes PKI lah, nak selingkuh delik kok. Nak nyolong delik kok. Lo ora di pengiran, ora dihukum kok. Delik. Kan wedi nuraninya sendiri. Maling ora konangan Melayu. Ora kok sampai gak. Wes ana pangeran, donya kabeh padha sama rasa. Wis dibagi ora ono. Tetep Melayu. PKI je Melayu. Jadi makanya agama Islam disebut fitrah Allahillati fatarana sa'ya. Pasti pikiran manusia itu ingin Islam. Ini Islam itu seperti tadi. PKI lah dari anti hukum Allah, anti agama. Ternyata atas nyolong yo. Harusnya kalau dia tidak meyakini itu haram, tidak meyakini itu masalah kan nggak perlu. Jadi nyolong terang-terangan. Disentak sing mah. Iya dunia aku cukup. Dunia ini sama rata. Sembrono ini sebuah dunia. Tidak juga kan. PKI jumlah sama rata sama rasanya gimana ini? Jadi makanya cara Allah itu nggak bisa menerima orang kok Islam itu tidak bisa karena Allah bikin dalam tubuh manusia itu fitrah dan fitrah ini pasti sesuai dengan Islam. Ini disebut fitrah Allahillati fatarana sa'ya bahwa agama ini sesuai fitrah nurani manusia. Kalau dengan ini Muharram mesti ngaji juga betul Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Wala kori juga berdoa jika masa sofika sama satu gerakan kita sih dengan orang dari kau sih. Allahumma ya Allah, nak kata musirna walam ya tanah fatul matir tanah alam maafin
mustina faghfir lana wa ta'lamu hajatina fa'atina sirlana wa ma yassir lana umurana yassir lana wa barik lana fi harakatina wa sakaratina wa qina ya Allah min syarri ma qadara lakal hamdu hatta ta'ala alhamdulillah wa lakal hamdu ya Allah basyadu lakal hamdu ya Allah min al-mizan wa min al-'adab wa ma bilaqati Allahumma lakal hamdu kama ba'am bijarari fika'ali 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 Allahumma ya ilahana ya Allah adrikna bi alaika wa na'maika fi kulli halatin adrikna ya Allah bi ni'matin minka wa fadlin minka wa aunin minka hatta lana wa innana jami'an lan nahdika wa lan nahdika daiman wa anta ma'ana wa anta rabbuna fa innaka ya Allah mutarikuna ya Allah daiman wa fi kulli halatin na'maika fa adrikna ya Allah bi rizqikal wafi ya Allah adkhilna fi hisnikal hasin ya Allah adkhilna fi hisnikal hasin wa innana ya Allah naqumu fi hadid dar ya Allah li sidqika wa li iqamatika wa li ilahi kalimatika hatta nahya wa namuta ala bayyinatin minka ya Allah ahyina mutamassikina bi dinika wa mu'linina li dinika wa mu'linina li kalimatika wa amitna ala dinil islam ya Allah barik lana fi harakatina wa sakaratina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin